Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini adalah mengapa saya tidak berjualan ikan secara reguler ya, di Shopee khususnya. Nah, ini barusan saya mengalami hal yang mengecewakan. Jadi, ikan tersebut yang saya beli itu mengalami masalah. Jadi, eh, ikannya itu lebih tepatnya itu udang hiasnya tuh pindah alam semua ya. Nah, ini disebabkan oleh jasa kirim yang lambat, yang sebenarnya sih sudah sampai mungkin lokasi transit. Biasanya kan di Jakarta, bukan Jakarta, Jogja, Bogor itu biasanya 2, paling lama 3 hari itu sudah sampai. Tetapi ini bisa sampai 1 minggu. Nah, saya sudah menduga pasti akan menjadi masalah. Nah, berikut ini akan saya share videonya ya, video tentang unboxingnya. Nah, ini barusan itu saya mengalami pengiriman binatang hidup yang sangat lambat. Ini udang hias ya. Jadi lokasinya tuh di Bogor, sampai Jogja itu bisa 7 hari. Jadi nggak tahu masalahnya apa. Jadi di keterangan itu tulisannya sampai sortir, sampai lokasi sortir, sampai lokasi sortir. Alhasil itu saya sudah menduga pasti akan bermasalah paketnya ini. Nah, kita buka aja. Itu bisa dicek itu nanti airnya sudah, nah ini oksigennya sudah habis, sudah kempes, kemudian airnya juga sudah keruh ya, bisa dilihat nanti. Nah, ini itu sudah mati semua, yakin. Dari situ kita sudah tahu kan. Jadi eh, untuk mengirim ikan hias via reguler di Shopee itu sangat berisiko, karena ada juga apa itu ya, jasa kirim yang memang dia itu tidak menganjurkan atau tidak apa ya, tidak mau mengirim ikan atau binatang. Jadi di keterangannya itu sudah ada tidak mengirim binatang. Sebagian bisa ya, misalnya seperti Tiki atau JNT atau JNE ya, itu bisa ya. Nah, untuk sebagian yang selain itu dia tidak bisa. Jadi misalnya kalau eh, Anda jualan ikan hias di Shopee, sebaiknya mengaktifkan jasa kirim yang bisa mengirim ikan tersebut ya. Karena saya ini kebetulan memakai jasa kirim yang lain. Nah, kebetulan di aturannya di jasa kirim tersebut itu tidak bisa, kalau tidak salah ya, itu tidak bisa mengirim binatang hidup. Jadi biasanya nanti paketnya itu tidak sampai segera, biasanya cuma ditaruh di gudang nunggu ada kurir nganter. Itu biasanya apa itu, jasa kirimnya itu masih kekurangan tim atau kekurangan eh, yang kurirnya itu ya, atau memang sengaja karena ini eh, barang, mungkin barang apa, barang hidup, biarin aja di situ biar kapok. Nah, bisa juga seperti itu, karena memang aturannya tidak bisa mengirim barang atau binatang hidup. Nah, bisa dilihat ini bentuknya. Nah, jadi bentuknya ini udang red cherry ya, sudah jadi arwah gentayangan semua ya. Ini sudah, wah, kasihan sekali nih, harusnya bisa nyaman di tempat saya, malah pindah alam ya. Nah, ini ininya apa nih, boxnya jadi sangat kecil, jadi harusnya itu dibikin 2 kantong ya, isi 50 ini langsung 100 ekor. Alhasil ketika situasinya seperti ini, 7 hari belum sampai lokasi, ya sudah pasti akan metong seperti ini, metong. Nah, ini sudah bau banget, ini akan saya buang karena bau sekali kayak ikan asin. Nah, dari situ bisa kita berpikir ulang ya, misalnya yang ingin jualan di Shopee ikan hias, misalnya dia menggunakan jasa kirim reguler karena mungkin di tempatnya itu kurang laku kalau pakai jasa kirim instan. Nah, harus berpikir ulang. Yang pertama harus kita pikirkan itu adalah itu tadi, resiko pengiriman. Karena itu tadi kan jasa kirim itu tidak semuanya itu konsisten.
Jadi ada yang lambat, ada yang cepat. Nah, sebaiknya kalau ingin menjual, tetap ngotot ingin menjual binatang hidup, contohnya ikan hias, sebaiknya memakai jasa kirim yang bisa mengirim binatang hidup. Itu bisa dicek di Google ya. Misalnya jasa kirim apa yang bisa mengirim binatang hidup. Setauku yaitu tadi JNE sama Tiki kalau nggak salah ya, setauku itu. Jadi misalnya ingin mengirim ikan ya aktifkan itu saja sama SPX ya, karena SPX kan wajib. Nah, tapi biasanya kalau FPX, kalau misalnya kita mengirim binatang hidup, contohnya ikan ya, biasanya nanti sudah ditolak karena di kocak-kocak gini kan. Nah, kok ada bunyi air biasanya ditolak. Nah, kemudian ketika alasan kedua saya tidak menjual ini, jadi ketika pembeli banding itu biasanya menang. Alasannya menang kenapa? Karena si penjual itu menyalahi aturan, yaitu dia menjual binatang hidup menggunakan jasa kirim reguler. Kan itu kan sudah dilarang kan? Nah, ketika banding pasti 99% itu si pembeli akan menang, jadi uangnya balik. Nah, otomatis akan boncos ya. Misalnya kalau kita tengkulak ikan. Tengkulak ikan kan ada modal ya. Misalnya beli ikan lohan harga 50.000 per ekor. Nah, kemudian kita jual 100.000. Kemudian ada yang beli, kemudian ikannya ternyata mati, kemudian si pembeli minta retur. Nah, otomatis mau tidak mau kita harus menerima itu. Nah, ketika pembeli mengajukan barang, nah otomatis kan dicek di Shopee. Wah, ini sama orang sistem Shopee-nya terdeteksi ini jualan binatang hidup. Nah, pasti akan dimenangkan biasanya. Jadi biasanya akan uangnya balik. Jadi kita rugi, misalnya kita penjual, misalnya saya jual luhan tadi, saya sudah rugi 50.000. Nah, si pembeli tidak rugi apa-apa, dia tetap dapat uang 100.000 tersebut, jadi uangnya balik. Nah, kita rugi kan. Nah, solusinya kalau ingin tetap ngotot jualan ikan hias di Shopee, itu sebaiknya ikan-ikan yang hasil produksi sendiri. Jadi seperti tadi itu, udang RCS itu kan biasanya dari dia produksi sendiri ya, produksi sendiri misalnya di kolam. Nah, kemudian banyak kemudian dijual. Nah, itu tidak terlalu tidak terlalu boncos. Jadi misalnya kita jualan ikan gupi, nah anaknya dijual, itu tidak terlalu rugi. Karena itu kan hasil ikan dari ternakan kita sendiri. Misalnya selain itu juga misalnya kita jualan ikan yang ada di alam. Ada juga yang misalnya jualan keong kan. Keong kan misalnya kayak keong batik. Nah, dia kan lokasinya ada di pesisir ya, di sungai-sungai di pesisir. Jadi si penjual itu tidak perlu ternak, tidak perlu kasih makan, tidak perlu ini itu. Ketika ada yang beli tinggal ngambilin keong di pesisir itu, di apa itu sungainya itu ya, di sungainya itu, di muara sungai yang pertemuan air asin dan air tawar itu, air payo kan. Jadi di situ banyak keong-keong. Nah, alhasil dia tidak terlalu rugi. Misalnya keongnya mati di tengah jalan pun tidak terlalu rugi, paling cuma rugi packing aja ya. Packingnya kan biasanya kardus sama kalau keong itu biasanya plastik sama itu kelapa ya, kelapa sabut kelapa itu. Nah, itu tidak terlalu rugi, itu biasa didapat di alam ya kalau untuk sabut kelapa dan kardus. Apalagi kalau mungkin di lokasi di pedesaan itu kan masih murah ya. Nah, yang rugi itu biasanya yang mereka yang reseller. Jadi misalnya ngambil ikan dari pengepul, misalnya kayak saya kan, saya jualan lohan misalnya. Nah, saya ambil dari pengepul, harganya itu tadi 50.000, kemudian saya jual 100.000. Nah, niatnya biar untung 50.000, tetapi kalau gagal, misalnya ikannya mati, kemudian si pembeli minta retur, nah saya mah rugi 50.000. Jadi itu kenapa alasan saya tidak menjual ikan via Shopee, karena menghindari resiko kerugian yang besar ya. Jadi biasanya saya jualnya tuh
lewat jalur instan saja, karena jalur instan itu resikonya itu sangat kecil. Jadi ikan mati di perjalanan itu hampir tidak pernah ada yang komplain. Paling 1-2 itu ada dulu yang komplain ikan palmas. Jadi dia cerita ikan palmasnya besoknya mati. Nah, saya menduga itu bukan mati di pengiriman, paling ikannya loncat dari akuarium terus mati kayak gitu kan. Bisa terus nyalain seller, padahal dia sendiri yang mungkin ceroboh ya. Jadi nah, jadi seperti itu ya. Jadi misalnya kalau masih ngotot ingin jualan ikan hias di Shopee, jadi pastikan tadi itu 3 hal tadi itu. Jadi pilih jasa kirim yang bisa ngirim binatang hidup. Kemudian yang kedua, kalau misalnya pembeli mengajukan banding itu kemungkinan 99% itu kita kalah ya. Karena memang aturan Shopee itu tidak bisa mengirim ikan lewat jasa kirim reguler. Kemudian yang ketiga, pastikan ikan itu hasil budidaya sendiri atau hasil dari tangkapan alam. Misalnya dulu saya pernah beli ikan cana limbatana atau ikan beras semut yang hitam itu. Nah, si penjual itu dia itu cuma nangkap aja dari alam, cari dari alam, karena bisa kelihatan ikannya tuh sangat apa ya, liar. Kalau ikan yang di akuarium kan dia kayak gini kan, sama orang nggak takut kan. Nah, kayak gini kita nganu jari dia nggak takut, jadi kelihatan banget. Jadi ikannya cuma sembunyi, pokoknya nggak ada mentalnya sama sekali. Jadi wah, ini ketahuan ini tangkapan liar. Nah, jadi misalnya ingin tetap jualan itu pastikan ikannya itu hasil produksi sendiri. Misalnya ikan gupi kan produksinya kan termasuk tidak terlalu mahal ya daripada ikan predator yang besar-besar itu yang biaya operasionalnya tinggi. Nah, atau ikan cupang itu bisa juga yang hasil ternakan sendiri. Kemudian ikan tangkapan alam misalnya cana limbata, kemudian ikan cere, kemudian macam-macam ya, pokoknya banyak sekali, ada juga keong dan sebagainya. Jadi itu nanti tidak akan mengalami kerugian. Beda kalau kita reseller, itu pasti akan rugi. Misalnya orangnya protes pengembalian barang, penghilangan barang, wah itu lama-lama modalnya habis karena ikannya mati di perjalanan. Jadi itu saja. Jadi ini hanya berbagi pengalaman. Nah, oke, sampai di sini saja. Terima kasih sudah menyimak. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.